Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini dalam keadaan sehat dan kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang peta konsep tentang praktek tablik. Kalau kita ingin menyampaikan suatu ceramah ataupun tablik di depan khalayak ramai, itu perlu kita perhatikan beberapa item yang harus kita pikirkan agar materi kita tadi itu menarik dan bisa diikuti oleh orang dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kita bahas hari ini adalah tentang sabar dalam menghadapi musibah judulnya. Yang kedua adalah tentang puasa. Jadi dua judul ini tadi sudah kita evaluasi bagaimana cara penyampaian. Lalu kita rumuskan peta konsepnya, sabar. Sabar itu kalau kita mulai dari peta konsep pertama itu kita membuka sesuatu itu seperti yang pernah saya sampaikan juga harus ada grabbingnya. Grabbing itu adalah suatu cerita, kejadian, story yang mengantarkan kita kepada pembahasan yang kita bahas ini gitu. Jadi sebahagian dari penampil yang sudah menampilkan tampilannya itu sudah menampilkan grabbingnya. Namun juga ada yang belum menampilkan grabbingnya. Nah, ini kita sampaikan. Umpamanya kita bahas tentang sabar dalam menghadapi musibah. Apa peristiwa yang terjadi sebelum yaitunya terjadinya musibah itu? Atau sikap kita sabar dalam menghadapi sesuatu. Sangat mudah saja mungkin kita ambil contoh yang ada di screen kita. Tadi pembahasannya adalah tentang COVID-19, ya. COVID-19. Ini kita bahas bagaimana kejadian yang terjadi di tengah-tengah kita. Sampaikan saja data faktanya. Di Kota Padang umpamanya. Berapa sekarang orang yang sudah terjangkit, yang sudah positif menderita COVID-19 ini. Lalu yang PDP-nya, yang lain-lainnya, yang dinilai dari bagian kesehatan, apa datanya? Lalu kita lihat data secara nasional bagaimana, lalu data-data di berbagai daerah. Tapi kita nyampaikannya mungkin secara singkat saja. Ini sekedar untuk pengantar saja. Ini harus kita cari grabbingnya, apa yang mengantarkan kita. Sehingga orang langsung punya pemikir, oh ternyata ini perlu dibahas gitu. Perlu dibahas tentang sabar menghadapi musibah. Mungkin ada juga kita, umpamanya ya, grabbingnya orang yang menderita kesulitan hidup, lalu dia tidak sanggup ya menghadapi kehidupan yang sulit ini dengan di stopnya mungkin jual beli, di stopnya mungkin aktivitas-aktivitas, itu kan ini adalah kita sampaikan ini adalah sabar dari dalam menghadapi musibah. Ini yang pertama. Jadi sabar dalam menghadapi musibah, pertama grabbing. Selanjutnya yang kedua adalah pengertian sabar. Sabar bisa kita lihat dari asal kata bahasa Arab itu sendiri. Ya, sobaro, orang yang sabar. Bagaimana implementasi sabar itu? Sabar itu adalah ketika seseorang menderita sesuatu, dia langsung bersikap sabar. Tapi kalau dia pas ketika ditimpa sesuatu dia tidak menunjukkan sikap yang baik, berarti dia belum sabar. Orang yang sabar ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sabar itu bisa kita jelaskan dalam dalil surah kedua ayat 153 sampai dengan 157. Tadi sudah sampaikan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Dan jadikanlah solat dan sabar sebagai penolong bagimu. Jadi solat dan sabar itu adalah penolong bagi kita. Karena Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa anfus wa thamarat wa basyir sabirin. Itu pasti akan ditimpakan kepada kita berbagai macam ini. Nah, ini peta konsepnya ya. Lalu selanjutnya apalagi jenis sabar? Jenis sabar ada sabar dalam menghadapi ujian atau musibah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ini bisa kita bagi lagi ya, mungkin kepada 3 macam sabar gitu ya. Ya, 3 macam sabar itu. Sabar dalam ujian, musibah, sabar dan ketaatan, sabar menjauhi perbuatan maksiat. Ini. Lalu solusi apa yang kita tawarkan dalam materi ini? Harus ada. Ketika kita menyampaikan suatu materi dakwah atau tabligh itu harus ada solusinya. Jangan hanya sampai di sini saja, jenisnya saja. Kita disuruh sabar. Sabarnya seperti apa? Maka di sini harus ada solusinya itu. Cluenya apa sabar? Kalau kondisinya COVID-19,
stay at home, maka solusinya ya di rumah sajalah. Yang pertama. Kenapa di rumah saja? Karena ini akan memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Banyak orang yang tak sabar dia berada di rumahnya dan tidak bisa mencarikan solusi pekerjaan di rumah. Soalnya di rumah itu ada kerja juga. Apa yang positif yang dapat dilakukan? Gitu. Lalu selanjutnya apa? Solusinya apa dalam menghadapi musibah itu? Ya taat kepada pimpinan. Ya hari ini kita lihat sudah ada kebijakan MUI bersama pemerintah menyuruh kita untuk tetap berdiam diri. Itu kita ikuti. Ini taat kepada pemimpin. Kadang-kadang banyak juga orang tak sabar dalam mengikuti ketaatan kepada pemimpin. Lalu apa lagi? Taat pada aturan kesehatan. Kalau seandainya kita keluar dari tempat rumah kita ke tempat kerumunan orang banyak, maka kita harus menjaga diri kita, mungkin menggunakan masker atau menggunakan hal-hal lain yang diperintahkan oleh kesehatan. Jangan pula kita berdalih banyak orang yang merasa pintar lagi daripada orang kesehatan. Karena yang mengerti kesehatan orang yang mempelajari kesehatan, maka kita perlu mempelajari ketaatan kepada pihak kesehatan. Ini. Maka di sini bisa kita berikan contohnya nanti, contoh-contoh nyatanya. Di zaman Rasulullah umpamanya apa bentuk kesabaran contohnya? Pernah ya, mungkin kisah yang banyak juga ceritakan, bahkan di masa yang populer diceritakan itu masa Umar bin Khattab ketika terjadi suatu wabah di suatu negeri, maka Umar mengatakan tidak melanjutkan perjalanannya, dia sabar ya. Walaupun dilihat level Umar bin Khattab itu luar biasa, tetapi dia bisa menahan dirinya untuk sabar tetap tidak melanjutkan perjalanan. Karena dia tahu negeri itu sudah ditimpa musibah. Terjadi perdebatan kenapa Umar kok tidak begini. Itu bisa kita gali lagi sejarahnya, kisahnya. Bisa kita berikan contoh-contoh nyatanya dalam arti kesabaran. Lalu juga contoh-contoh lain ketika Rasulullah mungkin menghadapi berbagai macam boikot namanya, menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Itu bisa kita berikan contoh-contoh yang lebih real. Kadang-kadang orang lebih cepat menangkap itu dengan contoh-contoh nyatanya itu. Itu bisa kita berikan. Lalu saya sarankan untuk penyampaian materi ini tentu kita harus berpatokan kepada deduktif dan induktif. Kalau kita mengambil deduktif, itu artinya kita membahas suatu persoalan dari umum ke khusus. Umum ke khusus. Kita bahas kota, ujungnya itu RT gitu. Kalau induktif itu dari khusus ke umum. Dari RT, ujungnya kota. Maka kita harus mempunyai sistematika dalam berbicara. Sistematika dalam berbicara itu dua. Ya. Salah satunya bentuknya itu adalah logis. Logis itu masuk akal dan ada fenomenologis. Ada juga runtutan dari pembicaraan itu dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Tidak bisa kita meloncat-loncat bicaranya gitu. Maka kita harus pilih ini. Kalau kita mengambil secara umum sabar, baru kita nanti urai, berarti kita mengambil secara deduktif. Tapi kalau kita ambil sabar dalam menghadapi musibah inilah, bentuknya adalah induktif dari khusus lalu nanti ke umum, maka kita gunakan hal itu. Ini boleh nanti kita pilih mana yang lebih tepat. Untuk mahasiswa silakan nanti memberikan penalaran. Artinya kita memahami ini. Sistematika dalam pembahasan harus runtut, harus jelas dari mana kita beranjak sampai ke mana gitu. Sehingga orang akan mempunyai pemahaman. Ini ya. Lalu yang kedua adalah tentang puasa. Puasa dan sabar ini dua-duanya ini dua materi yang sangat komplit yang hari ini sangat istilahnya up to date ya pada saat sekarang ini. Dan ini layak untuk dibicarakan, tetapi tetap saja walaupun itu up to date, walaupun itu bagus, tergantung juga kepada orang menyampaikan. Sebenarnya materi dakwahnya itu saja sebenarnya, tetapi tergantung orang yang menyajikannya, mengaitkannya dengan masa-masa sekarang juga gitu. Maka pertama sama dengan grabbing ini puasa. Mungkin kita bisa cerita hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya puasa ya, merasakan bagaimana kita berbuka kemarin, mungkin terasa oleh kita tidak makan seharian bagaimana? Ya terasa lelah. Mungkin kita menceritakan bagaimana pengalaman orang berpuasa ini. Ini bisa kita ceritakan grabbingnya, pengantarnya itu. Lalu baru masuk kita puasa. Puasa itu sebenarnya apa gitu? Kita jelaskan. Soma ya, kata-kata dari menunjuk dari kata saum ya. Yang ditunjukkan ada puasa sunnahnya, ada puasa wajibnya. Bisa kepada jenis puasa itu nantinya. Bisa dalilnya sekarang kita baca surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini bisa dalilnya. Kita jelaskan dalilnya. Tetap setiap materi itu harus ada dalilnya. Tak bisa kita menyampaikan materi tanpa dalil. Sabar ditambah juga hadisnya lebih bagus.
puasa ditambah lagi dengan hadisnya lebih bagus, sehingga lebih menguatkan. Apalagi kalau hadirkan tentang sabar ini, orang yang sabar itu menggugurkan dosa-dosa. Ini luar biasa. Itu hadisnya yang mendukung. Kalau puasa juga demikian, ya. Dibukakan ya suatu pintu surga yang khusus bagi orang berpuasa. Dan keutamaan-keutamaan puasa lainnya gitu. Nah, lalu kita bisa melihat manfaat puasa. Apa manfaat puasa tadi disampaikan oleh pemateri itu, jaga diri itu benar. Dapat pahala dari Allah, ya betul. Peduli sosial, apa lagi? Puasa itu membuat kita sehat. Tambah lagi, bisa ya? Tambah lagi. Puasa itu bisa membuat sehat. Bagaimana caranya? Karena puasa itu adalah, ya, Allah perintahkan kepada kita dengan sesuai dengan fitrah kita. Nah, lalu solusinya apa? Ini solusinya belum ketemu tadi. Puasa kita disuruh puasa. Tapi puasa yang bagaimana? Ini solusi saja. Puasa, kalau kita jenis puasa itu kita bagi pula, bisa itu tingkatan puasa itu ada puasanya orang yang awam, ada yang orang pertengahan, ada puasanya orang yang sangat luar biasa puasanya itu. Tertinggi tingkatannya itu orang yang tidak, pertama orang sekedar menahan makan dan minum saja. Yang kedua, menahan lapar dan minum dan melaksanakan ketaatan dengan sebaik-baiknya. Lalu apa lagi? Tingkatan lebih tinggi, dia menahan diri dari makan dan minum, ketaatan, dan menjaga dirinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasanya bisa kita tingkatkan. Dan orang yang puasanya yang bagus itu yang nanti yang dapat poin-poin yang besar ini. Makanya dia puasa, bagaimana solusinya? Dia harus ikhlas. Dia harus jaga dirinya, jaga lisannya, jaga perbuatannya. Jangan sampai dia puasa tapi lisannya tak dijaga, pikirannya tak dijaga. Dia puasa tapi ibadah wajibnya tidak laksanakan. Lalu ini menjadi persoalan. Ini solusi yang kita tawarkan. Lalu contohnya bagaimana? Puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, bisa kita jelaskan juga. Ya, penerapannya itu. Ada orang yang berpuasa di siang harinya, lalu dia khilaf, melaksanakan kesalahan, lalu dia ya mendapatkan ganjaran atau dia harus mengganti sebagainya. Itu bisa kita ceritakan tentang puasa ini. Dan ada orang yang mungkin tidak bisa menahan dirinya, lalu Rasulullah pernah perintahkan juga berpuasa. Jadi contoh-contoh itu yang harus kita kuatkan juga dalam materi kita. Jadi para mahasiswa, para pendengar dimanapun berada semuanya, maka materi ini mengantarkan kepada kita peta konsep dalam sebuah materi. Maka kita boleh oret-oret ini kertas, kita buat sebelum kita menampilkan materi kita coret-coret dulu ini. Banyak lagi bisa kita kupas. Kalau kita umpamanya ini tidak ada lagi materi disampaikan, banyak materi yang mau disampaikan. Kenapa? Karena poin-poin pentingnya lagi masih banyak. Bisa dalilnya, bisa jenisnya, bisa pengertiannya, bisa manfaatnya, bisa keutamaannya, bisa solusinya, bisa contohnya. Ada lagi banyak. Maka oleh karena itu, inilah yang akan menambah khazanah kita. Dan juga yang menyampaikan materi, tolong yang menyampaikan itu dengan antusias, bersemangat, dan tidak sekedar menyampaikan saja. Harus ada penghayatan di sana. Bisa kita sampaikan kata-kata mutiara dalam setiap materi ini. Telah datang bulan Ramadan, ya, tebarkan kebaikan. Ada yang mengatakan selamat datang di Ramadan air 1441 Hijriah. Kenakan sabuk puasa. Tegakkan sandaran solat. Tutup jendela dosa. Dan bukalah pintu amal ibadah. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Bisa dengan kata-kata seperti itu akan menyentuh orang dalam memahami materi kita. Demikian saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.